Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube-nya Lintas Kota Dingin. Hari ini kita bakalan ngebahas tentang tanaman ini. Sering disebut dengan tanaman watermelon, teman-teman. Yang kita bahas hari ini adalah media tanamnya yang cocok. Bagaimana membuat daun watermelon bisa segede ini? Apa aja pupuknya? Dan tidak kalah penting adalah bagaimana cara untuk memperbanyaknya. Oke teman-teman, saya berharap teman-teman bisa nonton video ini dari awal sampai akhir supaya teman-teman tidak ketinggalan tips dan triknya. Oke, kita mulai yang pertama. Ini adalah begonia watermelon. Teman-teman dapat melihat dengan ciri khas daunnya yang seperti ini. Terdapat seperti seles-seles jari panjang ke bawah. Ini teman-teman. Untuk batang daunnya sendiri terdapat bintik-bintik, teman-teman. Teman-teman bisa lihat lebih jelasnya yang ini. Teman-teman bisa lihat dia berbintik-bintik seperti ini. Bagian belakang daunnya mirip seperti daun sirih, teman-teman. Ini dia bagian belakang daunnya. Oke, untuk selanjutnya adalah media tanamnya. Oke, teman-teman bisa lihat di sini saya menunjukkan media tanamnya. Di sini saya gunain media tanam campuran sekam bakar, sekam padi dan tanah biasa. Tanah biasa dalam artian itu adalah tanah yang sudah difermentasi, teman-teman. Dan tidak lupa adalah kotoran ayam yang sudah difermentasi. Kita bisa lihat sedikit. Ini dia bagian saya cacah nih. Kalau saya buka kayak gini dia lembut banget nih, teman-teman. Teman-teman bisa lihat ada sekam-sekam padinya nih. Kenapa saya campurkan itu? Karena berdasar pengalaman saya untuk jenis watermelon seperti ini, dia lebih senang tanahnya seperti itu, teman-teman. Kalau tanahnya gembur, dia bakalan lebih banyak bonggolnya, teman-teman. Teman-teman bisa lihat nih, saya tunjukin bonggolnya. Bonggolnya ada berapa nih? Ini juga ada bonggol yang baru nih. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Terdapat 5 bonggol nih. Dalam pot seperti ini terdapat 5 bonggol. Dan salah satu keunggulannya adalah untuk watermelon sebesar ini yang berumur 5 bulan, teman-teman bisa lihat nih, daunnya udah seperti ini, teman-teman. Hampir setapak tangan saya, dan ini masih daun muda, teman-teman. Dapat dicirikan daun muda yaitu daunnya belum keras. Hampir setapak tangan saya nih. Itu adalah salah satu pentingnya pemilihan media tanam. Oke, untuk selanjutnya adalah berhubung karena begonia kita ini dia sehat, tidak ada serangan hama dan penyakit. Jadi saya nggak bisa tunjuk ini apa aja sih hama dan penyakitnya, tapi bakalan saya beritahu. Biasanya menyerang adalah busuk pangkal batang, teman-teman. Jadi di bagian batang ini dia terlalu sering kena air, jadinya mudah busuk, teman-teman. Biasanya menyerangnya di bagian ini. Dan kalau sudah terserang, dia itu menjalar ke bagian yang lain, teman-teman. Jadinya sangat harus diwaspadai. Dan yang lain adalah rusak daun, teman-teman. Ataupun sering dibilang busuk daun. Nah, dapat dicirikan di bagian awalnya nanti, di bagian daun ini nanti terdapat warna-warna putih lingkar, teman-teman. Biasanya, teman-teman ya, warna putih melingkar, lama-lama bakalan muncul ke permukaan. Nah, di permukaan daunnya yang dia serang tadi, itu biasanya terserang penyakit itu karena pertama daerah ataupun lingkungan tempat hidupnya terlalu banyak air, teman-teman, ataupun terlalu sering disiram, tidak terlalu banyak kena matahari. Biasanya kena serangan fungisida seperti itu. Itu selanjutnya adalah untuk hamanya sendiri ataupun jenis ulat-ulat yang lain. Berhubung karena dia daunnya lebar, biasanya bagian daun ini dijadiin hama kutu-kutu untuk bersembunyi, teman-teman. Dia dijadiin tempat bersembunyi kutu-kutu yang menyerang tanaman lain. Itu merupakan salah satu faktor kutu itu bisa mau ke daun ini karena ya daunnya lebar, teman-teman. Ya lebar seperti ini, jadinya mau disemprot ataupun apa dia bisa terlindung oleh permukaan daun.
teman-teman, untuk selanjutnya penggunaan pupuknya, pupuk apa saja yang digunain. Saya biasanya gunain pupuk NPK teman-teman. NPK nya boleh Ponska, boleh juga NPK Mutiara. Untuk ukuran tanaman sebesar ini teman-teman boleh gunain 1 sendok makan teman-teman. Untuk penaburannya sendiri dia tetap di bagian pinggir tanaman teman-teman, di pinggir tanaman, jangan di bagian bonggol, apalagi terkena bonggolnya, jangan teman-teman, bagian ini. Oke, untuk selanjutnya adalah setelah dilakukan pemberian pupuk kimia. Kalau teman-teman perhatiin, kalau pupuk kimianya sudah habis, biasanya rentan waktunya itu 1 bulan ataupun 3 atau 4 minggu gitu. Teman-teman selanjutnya boleh gunain pupuk kompos teman-teman. Pupuk kompos boleh, pupuk organik boleh. Tetapi saya pribadi lebih gunain pupuk kotoran ternak teman-teman. Untuk pupuknya itu sendiri berguna untuk agar tanah ini tetap gembur teman-teman. Bakteri yang ada dalam tanah ini tetap hidup karena sebelumnya diberi pupuk kimia teman-teman. Untuk menjaga kualitas tanah saya gunain pupuk kotoran. Biasanya saya gunain pupuk kotoran ayam karena kandungan nitrogennya tinggi. Oke teman-teman, untuk selanjutnya adalah bagaimana teknik perbanyakannya. Untuk jenis watermelon ini saya gunain ada 2 teman-teman, 2 teknik. Yang pertama adalah cacah daun, yang kedua adalah daun utuh yang ditanam. Oke teman-teman, kita bakalan tunjukin bagaimana tekniknya, yaitu yang pertama adalah tetap untuk panduannya pilih daun yang paling tua. Teman-teman bisa lihat daun yang tua itu dengan ciri khas, ini dia daun yang tua, warna hijaunya sangat kelihatan warna tua, dan daunnya keras teman-teman, keras dan tebal. Bisa dibandingin dengan daun mudanya. Nih teman-teman bisa bedain kan bagaimana warna hijaunya. Oke, dan yang tidak lupa adalah dia berada di bagian paling bawah bonggol. Oke, kita coba tekniknya adalah yang bagian cacah dulu ya teman-teman. Ini kita potong, sip. Kita potong peperomianya ataupun watermelonnya. Bagian bawahnya dipotong. Tekniknya adalah teman-teman bisa lihat garis ini. Garis ini adalah yang dipertahanin teman-teman. Karena garis ini yang bakalan ngeluarin akar paling cepat. Jadinya kalau saya pribadi gunain tekniknya seperti ini. Teman-teman potong seperti ini, jadi 2 bagian. Oke, ini teman-teman bisa lihat bagian garisnya. Saya potong di bagian ini, 1 bagian. Pokoknya di bagian garisnya ini jangan dipotong ya teman-teman. Tetap diutuhkan nih. Bagian garis ini kan teman-teman bisa lihat 1, 2, 3 garis diutuhkan. Potong lagi. Oke teman-teman, dia jadi seperti ini teman-teman. Cara yang seperti ini saya rasa lebih efektif, akarnya juga lebih cepat keluar. Teman-teman bisa lihat hasilnya di bagian ini teman-teman. Nih teman-teman bisa lihat, ini adalah watermelon yang berumur 7 ataupun 8 minggu. Dia rata-rata, kita coba lihat. Oke, dia putus. Teman-teman kita ulang, kita bongkar aja. Oke, ini adalah akarnya, sangat subur ya teman-teman ya. Teman-teman, kita coba dulu. Teman-teman bisa lihat, dia keluar dari bagian garisnya ini tadi, akarnya keluar dari bagian garis. Ini adalah contoh watermelon yang berumur 2 bulan maksud saya. Dan ini siap untuk dipindah tanamkan. Teman-teman bisa lihat itu adalah semua contohnya. Oke teman-teman, untuk selanjutnya adalah tapi sebelumnya teman-teman bisa gunain ini, kelebihan dan kekurangannya ya teman-teman ya, saya ajarin. Untuk kelebihannya sendiri, teman-teman untuk 1 bagian daun seperti ini tadi, kalau ini tadi kan 3 bagian, yang bagian atas kita potong lagi bagian bawahnya. Oke teman-teman, jadinya untuk teknik yang bagian cacah, 1 daun seperti ini bisa menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bagian daun teman-teman. Itu adalah kelebihannya,
bisa jadi 8 bagian daun yang seperti ini, teman-teman lihat. Tetapi yang menjadi kekurangannya adalah selain tumbuhnya cuma satu seperti ini tadi, hanya satu bagian seperti ini, satu bonggol namanya, dan waktu tumbuhnya cukup lama teman-teman. Waktu dia untuk tumbuh untuk ukuran seperti ini dia kurang lebih 2 bulan. Itu adalah kekurangan dan kelebihannya teman-teman. Dan teknik yang selanjutnya adalah untuk teman-teman yang mau dia cepat subur ataupun mau jadi indukan, teman-teman bisa gunain teknik yang saya namain itu, tekniknya itu saya sayat gitu teman-teman. Caranya sama untuk pemilihannya. Teman-teman ambil bagian daun paling tua. Oke, inilah dia. Jadinya teman-teman, tekniknya adalah teman-teman tetap pastiin bagian belakang daunnya yang garis ini tadi, teman-teman sayat nih sampai dia sobek. Jadi dia sobek seperti ini. Nih, dia sobek seperti ini. Bagian ini ya teman-teman ya, jangan lupa bagian ini. Terus sayat lagi. Jangan sampai terputus sampai bagian ini teman-teman. Cukup disayat di bagian garisnya aja nih. Nih, sayat lagi. Oke nih dia. Untuk ukuran daun seperti ini saya gunain 3 sayatan teman-teman. Dan yang menjadi kelebihannya adalah untuk hasil sayatan dia bakalan seperti ini teman-teman. Teman-teman bisa lihat nih, ukuran daunnya besar, terus dia satu bonggol jadinya banyak banget nih teman-teman. Teman-teman bisa lihat nih, dengan sayatan seperti itu jadi bisa 1, 2, 3 bagian. Dan yang bagian yang disayat tadi dia tumbuhnya seperti ini teman-teman. Nih, ini bagian yang disayat ya, teman-teman bisa lihat dia keluar lagi dari sini. Tadi 3 tambah ini 2 jadi 5. Ada 5, ada 6 teman-teman. Teman-teman bisa lihat ini bekas sayatan juga, tapi daunnya sudah pecah waktu saya angkat. Jadi kurang lebih satu bagian daun yang kita buat seperti ini kan 3 sayatan, kurang lebih bisa menghasilkan 6 bonggol teman-teman. Jadinya itu adalah kelebihannya, bisa dijadiin indukan teman-teman. Kalau seperti ini kan tinggal pindahin pot, dia tambah lebih besar. Itu adalah kelebihannya. Yang menjadi kekurangannya adalah keberhasilannya teman-teman. Untuk keberhasilannya sendiri itu relatif rendah, kurang lebih untuk hasil jadinya dia 70-80%. Kalau yang seperti ini tadi yang main sayat, dia main cacah maksud saya, dia tingkat keberhasilannya kurang lebih 90% teman-teman. Oke teman-teman, jadinya teman-teman bisa memilah. Teman-teman mau memperbanyaknya untuk skala apa nih? Untuk skala indukan ataupun produksi. Untuk skala indukan saya saranin teman-teman main sayat yang seperti ini. Kalau untuk sistem produksi yang banyak, teman-teman boleh dicacah seperti itu. Untuk tekniknya tadi sudah saya beritahu. Jadi ya teman-teman, itu adalah video bagaimana cara-cara untuk memperbanyak dan merawat tanaman watermelon. Semoga videonya bermanfaat, teman-teman boleh coba. Kalau teman-teman ada pertanyaan bagaimana sistem budidayanya ataupun teman-teman ada kendala budidaya, teman-teman silahkan komen, sebisa mungkin kita jawab ataupun kita cari solusinya. Dan teman-teman kalau kesulitan, saya mau coba budidaya watermelon dong, saya ada sediain indukannya, boleh dikirim juga. Untuk watermelon sendiri dia kurang lebih tahan estimasi kirim 7 hari. Oke teman-teman, ataupun teman-teman media tanamnya saya belum punya, kita juga bisa sediain media tanamnya. Teman-teman tinggal order di deskripsi video kita ataupun di Instagram kita ada di carolina.perstyle. Oke teman-teman, sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu